Ketika labanya BRI 60 triliun, kita tuh bayar dividen 48 triliun. Luar biasa. Ya, 48 triliun kembali kepada pemegang saham. Ya. Dan mayoritas itu pemerintah. Iya. Kita kembalikan kepada negara. Iya. Lebih daripada kita bayar dividen dan pajak kepada negara itu 36 triliun. Yes. 36 triliun. Itulah yang masuk ke APBN dan digunakan untuk berbagai program pemerintah yang kembali ke rakyat. Iya. Itu yang indirect. Ya. Yang direct sekarang. Saya akan sangat bangga dan senang sekali apabila suatu saat sahamnya BRI itu mayoritas dimiliki oleh rakyat Indonesia. Pak, karena gagasan makan bergizi, harga saham indeks turun. Saya jawab ke mereka itu, saya kasih tahu ya, biar saya nggak punya saham, saya bilang. Dan rakyat di desa-desa tidak punya saham. Benar. Kalau saham jatuh, ya pemain-pemain bursa itu. Siapa yang main bursa di sini? Menteri-menteri, ayo ngaku. Fahri Hamzah kayaknya, yuk. Ada bukan orang kaya saja main saham, tuh nggak? Ada teman-teman saya ahli matematik. Dia mau pakai algoritma. Tapi saya lihat hidupnya stres. Tiap detik lihat TV, lihat apa itu? Wah, harga saham turun 0,0 sekian. Wah, panik dia. Hitung lagi. Aduh, hidup stres, aku enggak mau lah. Dan saya kasih tahu itu kan, main-main saham itu kalau orang kecil ya pasti kalah. Itu untuk orang kecil itu biasanya sama dengan judi itu. Yang menang yang bandar, yang besar, yang kuat, ya kan? Ini Pak Trenggono itu mantuk-mantuk. Jangan-jangan Pak Trenggono punya algoritma. Ya itu. Kadang saya suka bingung kalau trading. Jadi bingungnya begini. Semua udah bagus tadi kayak saham bank bilang bagus, ininya bagus, rasanya bagus. Tapi tiba-tiba kayak ya ada saham yang bank BUMN sekarang papan atas, bagus-bagus, keuntungannya juga puluhan triliun gitu. Tapi tiba-tiba anjlok. Terus saya tanya analis, saya baca-baca, ternyata gampang jawabannya. Asing lagi ngejual gitu. Jadi kalau lagi naik, asing lagi beli gitu. Jadi sederhana rumusnya, asing lagi jual atau asing lagi beli. Lah, saya kan kagak tahu kapan asing beli, kapan asing jual. Nah, jadi saya kadang bingung lagi kalau ntar kayak ini saya beli tadi, bilang Pak Lukas, wah ini saya borong nih. Ya kalau duitnya masih cukup pelurunya, kalau enggak dari mana? Jangan-jangan ntar diturunin lagi sama asing dijual lagi gitu Pak. Maksudnya gimana caranya Pak menghadapi asing ini Pak? Makasih. Pak Sembodo, terima kasih Pak. Saya ingin bertanya tentang beberapa hal ya Pak. Ya. Monggo, silakan Pak. Nah, mengenai BRI ini sekarang kan hampir tiap hari Pak, kalau di dunia investment di bursa semua yang dibicarakan selalu BRI. Karena ini sangat menarik sekali ya. Nah, mengenai kredit quality NPL khususnya di KUR ya Pak ya. Dari sisi provisi apa sudah membaik ya Pak? Jadi saya mungkin ingin tegaskan di sini bahwa secara fundamental BRI itu masih sangat baik dan sangat solid. Saya mau cerita ini kenapa? Faktanya adalah dalam situasi yang tidak mudah, kita itu masih berusaha untuk mempertahankan bahwa profitabilitas kita, laba kita sama dengan tahun lalu. Kemudian yang berikutnya, aspek yang paling penting di bank kan modal. Modal kita itu diterminkan oleh kecukupan modal atau yang disebut CAR, Capital Adequacy Ratio, itu kita masih lebih dari 26%. Padahal sebenarnya untuk mengcover risiko segala macam untuk comply dengan Basel III bahkan gitu. Itu sebenarnya sudah kita lebih-lebihkan itu hanya butuh 17,5%. Dan sekarang kalau kita punya 26%, itu berarti kan kita masih punya room untuk penggunaan kapital itu lebih dari 7%. Artinya apa? Itu sampai 5 tahun ke depan, berapapun laba BRI, tidak perlu ditahan untuk memperkuat permodalan. Artinya berapapun laba BRI memang harus dibagi supaya return on equity saya masih bisa bertahan. Dan ini adalah bank yang sebenarnya saya katakan jarang di dunia ini
Di dalam waktu yang bersamaan punya modal yang kuat, tapi return on equity masih berkisar 19-20%. Itu jarang. Dan itu yang saya katakan bahwa bank ini solid dari sisi permodalan dan kemampuannya untuk tumbuh. Nah sekarang itu yang saya katakan bahwa BRI ini sebenarnya sangat solid ya, secara fundamental. Nah kemudian masalah-masalah yang terkait sama, kenapa sahamnya turun? Ya pasti tidak terlepas dari faktor-faktor eksternal. Betul. Nah faktor eksternal itu apa? Mungkin investor asing terutama sangat mempertimbangkan nilai tukar. Kita hanya bisa merespon. Yang penting adalah secara internal, fundamental kita masih solid. Dan kemudian dua hal yang harus kita lakukan secara internal. Satu adalah membuat makin solid proses bisnis kita, strategi kita. Yang kedua adalah merespon dengan strategic responses terhadap faktor-faktor eksternal. Pertanyaan Bapak belum saya jawab karena tentang NPL di KUR. KUR itu Pak, 100% dananya adalah dari bank. Tidak ada dari mana-mana. 100% dananya dari bank. Bank dari mana? Bank dari pinjam kepada masyarakat. Deposito, tabungan, dan giro. Tapi KUR itu diberikan kepada masyarakat yang sebenarnya secara bankable belum bankable tapi visible. Visible belum bankable. Makanya kemudian dijamin oleh asuransi. Jadi kalau macet ngasih KUR itu 70% dibayar oleh asuransi, diklaim kepada asuradur. Kemudian 30% risikonya bank. Dan itu kita sekarang bisa manage NPL KUR itu di sekitar 2%. Dan itu adalah sehat. Sangat sehat. Dan untuk tidak ada perubahan dari tahun ke tahun ya Pak? Tidak. Dan masyarakat perlu tahu, main di UMKM dengan NPL 3% itu cukup. Memang UMKM itu begitu. Cara nyari nasabahnya juga nggak perlu terlalu selektif. Pokoknya masuk aja terus yang disebut front end itu terus nyari nasabah. Kemudian mid end-nya memaintain. Kemudian kalau ada yang jatuh itu dikelola di back end-nya. Di back end itulah yang selama ini memang di UMKM itu tidak dikenal adanya restrukturisasi. Sejak COVID kemudian kita mulai memperkenalkan konsep-konsep restrukturisasi di UMKM. Itu Pak prosesnya. Dan kemudian dilakukan proses penagihan yang mewujud menjadi recovery rate dan lain-lain. 100 nasabah macet itu kali berapa? Kali 5 jutaan seperti itu. Dan jadi ini adalah misi yang mulia Pak. Ini misi mulia Pak. Gitu. Kalau nggak ada bank yang berani melakukan seperti ini, terus bagaimana kita menggerakkan perekonomian di grassroots ini? Tentang kekhawatiran tentang NPL tadi. Pak. Memang permintaan kredit di UMKM itu penentunya itu dua Pak. Drivernya itu pendorongnya. Satu konsumsi rumah tangga. Yang kedua adalah daya beli masyarakat. Kalau dua itu menurun, pasti permintaan kredit di UMKM itu menurun, terutama di mikro. Kalau permintaan kredit menurun, kita paksakan kita kasih kredit, itulah yang jadi NPL. Lah terus bagaimana menyikapi hal seperti ini? Caranya adalah apa? Dalam situasi seperti ini, kita menjadi hati-hati di situ, slowing down. Jadi kita pertumbuhannya kita rendahkan, kita turunkan. Tapi kita kompensasi cari segmen yang lain. Segmen yang lain itu apa? Consumer misalnya. Kemudian medium. Medium menurut saya di menengah itu masih potensinya besar. Kenapa kita harus lari ke medium pada saat mikronya kita kita rem sedikit? Karena kita itu sebenarnya di era digital ini, di era connectivity-nya yang luar biasa ini, memang harus membuat piramid portofolio kita sempurna. Jadi artinya apa? Di topnya itu yang jumlahnya sedikit itu korporasi. Di bawahnya itu medium, menengah. Di bawahnya lagi small, yang kecil dan consumer. Di bottom daripada piramid portofolio itu adalah didominasi oleh mikro dan bahkan kita bangun ultra mikro. Itu seperti itu. Sekarang peluang untuk tumbuh adalah di menengah. Peluang untuk tumbuh di menengah. Setuju, Pak. Sambil kita beresin yang di mikro. Beresin di mikro itu bukan hanya bank saja. Dari faktor eksternalnya, ekonomi makronya, daya beli masyarakatnya, konsumsi rumah tangganya, itu harus kita urus. Pak. Kita bereskan di situ. Sekali. Jadi nanti Bapak segera akan pulih. Korporasi saya katakan, saya memang kemarin ketika mikronya memburuk, maka saya main di korporasi. Orang bertanya, memang BRI punya keahlian korporasi? Punya, karena dirutnya orang korporasi. Nah, gitu. Jadi punya, karena dirutnya orang korporasi. Gitu. Puluhan tahun pengalaman saya adalah di korporasi. Dan kemudian saya sudah tahu, syaratnya di korporasi itu kita harus punya industrial export. Jadi kalau misalnya main di cat, itu harus ekspor di cat. Kalau mau main di kelapa sawit, harus ekspor di kelapa sawit. Main di mining, harus ekspor di
di pertambangan, di mining. Seperti itu, Pak. Dan sekarang risiko NPL-nya itu zero ya Pak ya? risiko NPL-nya zero. Saya sudah buktikan, saya di mana-mana kerja di bank, kasih kredit kepada kelapa sawit, NPL-nya 0. Iya, Gitu, ya. Maksudnya bukan hanya kebun, tapi sampai ke oleochemical dan lain-lain. Dan itu yang saya pakai di BRI. Dan sekarang portofolio kita di korporasi sangat sehat. Tapi saya tetap jaga. Itu tidak akan lebih dari mungkin 25 ataupun 20% kalau perlu gitu. Jadi tetap BRI fokusnya di UMKM. Bahwa UMKM-nya memang lagi ada tantangan yang berat, ya saya pikir kita harus respon dengan strategi-strategi yang pas. Setuju, mungkin kita slowing down dulu, memperkuat medium, memperkuat mediumnya, terus kemudian supaya ekosistem ini nyambung. Itu yang kita lakukan. Saya berusaha kalau laba tahun 2023 sebutlah 60 triliun, ya kita berusaha untuk bahwa tahun 2024 ini juga jangan turun gitu, nggak turun. Dan juga tidak makan cadangan, karena cadangannya tetap untuk mengcover NPL kita masih cadangkan di atas 200% pasti. Oh, berarti mengenai profitability 2025-2026 tetap trennya akan meningkat Pak? Kita memang wait and see strateginya. Oke. Tapi kalau misalnya katakanlah tantangannya tidak lebih buruk dari sekarang, saya pikir kita masih bisa bertahan. Ya. Kalau tantangannya memburuk, kita harus punya plan B. Ya. Plan B-nya apa? Mana yang harus kita perketat, mana yang harus kita jaga, seperti itu. Selalu saja dalam situasi krisis, prinsipnya seperti kompetisi sepak bola. Ya. Kita harus menang, karena kalau kita kalah, tersisih. Kalau kita kalah, tersisih. Kita harus menang. Tapi menangnya, kalau dalam keadaan normal, kita boleh menang 3-0. Ya. Likuiditas baik, kualitas baik, profitabilitas baik, 3-0. Tapi kalau dalam situasi krisis, kita harus menang. Dan nggak perlu menang 3-0. 2-1 cukup. Apa yang harus menang? Likuiditas nggak boleh kurang. Ya, kualitas harus kita jaga supaya untuk keberlanjutan. Maka profitabilitas boleh menurun. Itu kira-kira prinsipnya. Itu yang saya bilang menang 2-1 cukup. Yang penting tetap menang. Tapi Bapak sebagai leader luar biasa Pak. Bapak juga sangat inovatif ya. Juga ini kan bullion bank ya Pak ya. Bullion bank. Wah ini out of the box ya. Iya. Itu bagaimana Pak benefit terhadap BRI sendiri dan juga Pegadaian ya Pak? Saya ngomong ide besarnya dulu. Iya Pak. Tahun 80-an, duit juga itu nggak semuanya masuk sistem. Yang istilahnya duit ditaruh di bawah bantal. Karena tidak masuk sistem, maka tidak menjadi likuiditas pembangunan. Tidak menjadi likuiditas ekonomi. Kemudian ada kelonggaran-kelonggaran ketentuan untuk buka bank. Buka bank mudah. Waktu itu kita masih ingat Pak Tul 88. Nah, seperti itu. Ya. Zaman dulu kan begitu. Kita masih kuliah gitu. Ya, seperti itu. Nah, sekarang saya melihat itu emas itu sebenarnya adalah likuiditas, alat likuid. Alat likuid. Dan itu banyak orang nyimpan emas masih di di berangkas atau apa. Dan itu kan nggak masuk sistem. Karena nggak masuk sistem, maka tidak bisa digunakan untuk membiayai pembangunan. Jadi Bapak melihat gold financing ini bertumbuh. Jadi bullion bank atau bullion services itu adalah dalam rangka memasukkan emas-emas yang ditaruh di berangkas ke dalam sistem, ke dalam sistem ekonomi. Itu. Dan itu potensinya besar sekali. Dan tidak dikenakan biaya ya Pak ya? Ya nanti kalau ada proses nilai tambahnya, kemudian itu pajak juga sebenarnya itu ada tapi pengecualian. Rendah sekali ya? Rendah sekali gitu. Jadi itu. Jadi bullion bank itu apa sebenarnya? Orang bisa mendepositokan emas. Berarti masuk sistem emas ya. Kemudian orang bisa nabung emas. Itu seperti itu. Orang bisa kredit emas. Orang bisa gadai emas. Dan semuanya sekarang ketika saya jadi di Pegadaian kan kita perkenalkan yang namanya Pegadaian digital itu. Dan kemudian itu basisnya adalah tabungan emas. Jadi setornya rupiah, saldonya gram. Tidak berbunga, tapi emasnya sendiri naik mengikuti harga emas. Dan sewaktu-waktu kalau mau butuh uang, bisa dua pilihannya. Dijual secara online atau digadai secara online. Itu ada semua. Dan yang paling penting prinsipnya adalah memasukkan emas menjadi bagian daripada likuiditas pembangunan. Dan ini masih menjadi cucunya dari BRI ya Pak ya, bullion bank ini. Iya, karena dulu jadi begini. Di konsol semua ya. Karena dulu Pegadaian itu punya unit yang namanya Galeri 24. Dan kemudian itu karena peraturan OJK itu harus di spin off. Dan kemudian tahun 2018 kita spin off menjadi PT sendiri, PT Pegadaian Galeri 24. Inilah yang nanti akan melaksanakan bisnis bullion bank itu. Di bawah Pegadaian di bawah BRI. Jadi itu ya dikonsolidasi ke laporan keuangannya BRI. Jadi kalau bullion banknya nanti bertumbuh besar, ya akan memperbesar bisnisnya BRI. Kalau saat ini kan memang sahamnya
waktu turun, ya ini kesempatan emas untuk membeli ya. Jadi banyak sekali kalau yang saya temuin investor-investor saham di Indonesia ini maunya trading. Hari ini beli, bentar lagi sudah untung, besok sudah untung, saham diliatin terus. Ini kan kesempatan emas untuk membeli. Tadi Bapak juga ngomong kan, asing banyak menjual. Kalau asingnya menjual terus, 4.000 dijual nggak laku, ke 39 nggak laku, ke 38, ya dia terus menjual. Tapi itu pun kadang adalah strategi asing, Pak. Dia menjual terus supaya nanti dia beli, Pak. Kalau dia beli. Nah, ini yang dari para sobat sukses di Indonesia segala, kalau memang punya uang yang untuk investasi, menurut saya ini pilihan yang luar biasa. Karena perusahaan Bapak tadi sudah jelasin, demikian sehat secara fundamental. Jadi ya invest ya harus jangka panjang, bukan jangka pendek. Itu yang mau saya ngomong. Iya. Itu mau saya Kalau ngomong. jangka pendek trader, Pak. Dan saya masih nggak pernah ketemu trader yang kaya itu nggak ada, Pak. Tapi kalau investor jangka panjang banyak yang kaya-kaya. Betul. Dan yieldnya setahun dapat berapa, Pak? Kalau sekarang ini? Sekarang sekitar 6,7%. 6,7%. Hanya dari nggak ada dividen. pajak loh, Pak. Nggak ada pajak. Dividennya nggak ada pajak. Jadi cukup kita investasikan selama 3 tahun sudah bebas 10% dividen ya. Jadi ini menurut saya sebuah opportunity yang luar biasa. Jadi saya mau menegaskan, Pak. mungkin saya tetap ngaduk ke Bapak aja ini kan, Nggak apa-apa, Pak. pesan saya Silakan. lewat Bapak gitu Iya. pesan Bapak lewat Iya, Bapak. Pak. BRI itu adalah banknya rakyat. Betul. Maka yang paling penting adalah bahwa kita itu berbisnis dengan rakyat. Iya. Cara-caranya harus dengan caranya rakyat. Iya. Oke. Kalau ada untung berapapun harus kembali juga ke rakyat melalui negara. Buktinya apa? Ketika labanya BRI 60 triliun, kita tuh bayar dividen 48 triliun. Luar biasa. 48 triliun kembali kepada pemegang saham dan mayoritas itu pemerintah. Kita kembalikan kepada negara. Lebih daripada kita bayar dividen dan pajak kepada negara itu 36 triliun. 36 triliun. Itulah yang masuk ke APBN dan digunakan untuk berbagai program pemerintah yang kembali ke rakyat. Itu yang indirect. Yang direct sekarang. Saya akan sangat bangga dan senang sekali apabila suatu saat sahamnya BRI itu mayoritas dimiliki oleh rakyat Indonesia. Harus begitu, Pak. Bukan mengandalkan asing, bukan. Karena asing seperti Bapak tadi. Karena dia kapasitasnya besar. Dia mainin. Dia mainin terus gitu. Jadi dia beli, kemudian begitu sudah harganya naik, dia jual. Nanti sampai rendah, dia beli. Ketika beli, kalau kita ikutan jual, maka ketika harganya diborong dengan cepat sekali, harganya kan cepat naik. Maka yang tadi jual nggak mampu beli lagi, yang retail. Nggak dapat kesempatan. Maka tetap seperti Bapak sarankan, investor retail sebaiknya adalah investor jangka panjang. Jadi itu tabungan, investasi. Jadi punya pendapatan disisihkan 10%, 20% untuk beli saham setiap bulannya. Terutama para pelaku UMKM, menurut saya. Gitu. Karena apa? Fundamentalnya, bank ini baik, bank ini sehat. Bukan up and down seperti maaf saya katakan, seperti perusahaan yang nggak ada basis fundamentalnya gitu. Ini perusahaan sangat sehat. Nah, banyak investor di sini saat ini, Pak, yang dilihat likuiditasnya aja. Jadi per 1.000 perusahaan secara fundamental nggak dilihat, Pak. Jadi invest di situ rame-rame. Tiap hari ARA juga dibeli, Pak. Jadi saya lihat, wah, ini fenomena yang salah sesungguhnya ya. Jadi kan sebenarnya orang ini kesempatan emas untuk berinvestasi di BRI karena harga sekarang ini kan seperti harga 3-4 tahun yang lalu, Pak. 3-4 tahun yang lalu dikasih kesempatan untuk invest. Jadi terutama pelaku UMKM menurut saya kan sudah berbisnis dengan BRI. Kalau misalnya keuntungannya kan dua sebenarnya kalau dia pegang saham. Pertama adalah dari bisnisnya dia sendiri itu untung, disupport oleh kredit BRI segala macam. Kemudian kalau dia punya uang disisihkan untuk invest di BRI, nanti kalau misalnya BRI-nya misalnya bagi dividen setiap tahun pasti dapat. Kalau ada capital gain juga dapat. Itu sebenarnya. Dan kalau investasi jangka panjang kan bisa fokus sama pekerjaan, Pak. Fokus sama pekerjaannya. Kalau trading, dia ngeliatin saham terus, usahanya juga akhirnya kolab. Jadi ini benar sekali nih satu kesempatan yang luar biasa yang harus dimanfaatkan sama para investor lokal khususnya ya. Jadi karena itu memang asing jual, kita yang beli aja. Itu memang strategi kita sebenarnya untuk memperkuat kepemilikan oleh retail. Ini buktinya kan sekarang meningkat terus, Pak ya. Meningkat terus. Dan dari sekarang mungkin saya pikir sekarang adalah BRI mungkin yang terbesar di Indonesia. Ya, jadi BRI adalah listed company yang kepemilikan retailnya paling banyak.
paling tinggi, paling banyak. Gitu. Iya. Artinya apa? Baik dan buruk BRI ini akan dirasakan oleh masyarakat sebenarnya. Yes. Ya, makanya semua harus sama-sama mengangkat, mendorong supaya BRI ini berkinerja baik Yes. dan kemudian memberikan return yang baik juga. Baik. Gitu. Terima kasih sekali Terima nih kasih. Pak Sunarso atas waktu dan penjelasannya, sehingga para sobat sukses yang sudah invest juga harus lebih smart dan investlah secara jangka panjang, jangan trading. Oke? Dan saya kasih tahu itu kan, main-main saham itu kalau orang kecil ya pasti kalah. Itu untuk orang kecil itu biasanya sama dengan judi itu. Yang menang yang bandar, yang besar, yang kuat, ya kan?